Balik lagi kawan Kiss FM ya, sama Raka sama Devi. Pagi hari ini gue ketutupan standing mic kawan Kiss ya. Di podcast keluar Kiss FM. Podcast Kiss FM. Udah masuk di segmen yang baru ya. Ini kita, jadi buat kamu yang pengen tahu keadaan kita gimana pagi hari, bisa ngeliat di channel YouTube kita. Iya. Di video kita yang terbaru. Podcast kali ini kita bakal ngebahas soal multitasking. Yang katanya dia mitos atau fakta. Nah, nanti kawan Kiss juga boleh gabungan. Boleh banget kawan Kiss FM ya. Gabungan, nanti kita bakal tanyain kamu untuk gabungannya. Tanyain kamu untuk gabungannya. Nanti kita bakal tanya ke kamu, terus kamu bisa gabungan. Oh, iya. Nanti juga bakal kita bacain di YouTube. Nanti nama kamu akan beredar. Bener. Nama kamu akan tersebar luas. Tapi nggak apa-apa Kak Kiss FM ya, ini adalah pertama kali kita memunculkan wajah kita di platform YouTube atas nama Kiss FM. Emang biasanya atas nama siapa? Ya kan kita sendiri Bu. Itu kan kalau Instagram atas nama Instagram kita sendiri. Iya, YouTube juga YouTube sendiri. YouTube juga sendiri. Subscribernya cuma 10. Cuman satu itu aja sendiri kan Kiss FM ya. Ayo deh, kita bakal ngebahas tentang multitasking kawan Kiss. Multitasking kawan Kiss. Ada yang bilang itu mitos, ada yang bilang juga itu fakta. Menurut lu gimana Bu? Menurut Devi sih itu mitos lah ya. Menurut lu mitos. Menurut aku sih kita di sini pro kontra ya ceritanya ya. harus ada dua kubu kan. Iya, karena memang itu adalah salah satu obrolan kan, perbincangan gitu. Kalau aku menurut aku fakta sih. Meskipun aku bukanya mitos ya. Fakta. Tapi meskipun Devi bilang kalau itu mitos, aku pun sendiri multitasking gitu loh. Multitasking, kenapa? Loh, multitasking kok kenapa sih? Multitasking gue bisa ngelakuin sesuatu hal, ngerjain satu hal, tapi aku juga bisa dalam satu waktu itu ngerjain hal yang lainnya. Nah, berarti kan lu percaya dong, bukan mitos dong multitasking. Bukan percaya sih, cuman gini, gue nggak percaya akan hal itu, tapi gue ngelakuin. Gimana tuh deh? Simpulin sendiri ya. Bingung tuh ya, kan kisah pahami ya. Tapi kalau menurut gue sih percaya. Bukan percaya, maksudnya fakta sih. Karena multitasking itu adalah di zaman yang serba cepat kayak gini. Kita harus dituntut bisa kerja cepat, cerdas gitu kan. Harus dengan kita bisa melakukan satu tugas. Kita bisa melakukan semua tugas hanya dengan satu waktu gitu kan. Misalkan kita lagi ngerjain laporan dari atasan pakai laptop, terus tiba-tiba ada juga yang telepon atau video call lewat handphone. Kan bisa tuh. Kita harus memang dituntut untuk seperti itu kalau bisa di zaman 4.0. Iya benar, tuntutannya kayak gitu. Dan kemajuan teknologi semakin kesini juga semakin ngedukung itu. Nah benar. Tapi sebenarnya multitasking itu juga nggak baik sih buat otak ya, lebih tepatnya langsung ke otak. Jadi ada banyak sih penelitian yang udah meneliti tentang si multitasking ini. Dan gue tahu akan hal itu, tapi gue ngelakuin itu. Sebenarnya banyak orang juga mengakui bahwa multitasking itu adalah kemampuan atau kelebihan dari seseorang, gitu kan. Kalau lo sendiri menganggap multitasking itu suatu kelebihan atau kekurangan sih? Kelebihan, karena itu multitasking kan skill ya. Kita itu bisa melakukan semua kegiatan, semua tugas dalam satu waktu bersamaan dan secara cepat gitu loh. Dan menurut aku itu adalah sebuah skill, sebuah kemampuan, sebuah kelebihan di mana mungkin nggak semua orang bisa ya, nggak semua orang bisa, hanya orang-orang yang tertentu bisa untuk melakukan multitasking. Dan orang-orang itu kebanyakan sih orang-orang pekerja, di mana dia dituntut banyak pekerjaan, laporan atau apapun itu. Dan seorang mahasiswa kan juga sekarang kan lagi kuliah online tuh, di mana mereka harus ngerjain laporan dari dosen dan juga harus kelas online sama teman-temannya gitu. Laptop jadi ada 2, satu ngerjain laporan, satu kelas online gitu kan. Kan keren tuh kan bisa. Aku kerjain tugas, Ami nyontek. Iya, sama aja dong. Dibuat online. Sama aja. Tapi menurut aku adalah sebuah kelebihan itu. Kalau Devi dulu nganggap itu kelebihan. Kalau aku dulu nganggap itu adalah suatu kelebihan di mana gue bisa ini, orang lain nggak bisa ngelakuin segala macamnya berbarengan gitu kan, katakanlah. Tapi semakin kesini gue ngerasa kalau itu adalah sebuah kekurangan. Kenapa? Karena endingnya kayak gue ngelakuin hal itu, satu pekerjaan itu tuh kayak jatuhnya nggak maksimal gitu loh hasilnya. Karena si multitasking itu semacam gini,
dan itu bikin aku tuh semakin kesini semakin kayak rancu gitu loh, mau ngerjain apa ya, ini belum kelar gue udah ngerjain sama yang lain kayak gitu. Seperti gini, simpelnya sih lagi masak gitu ya, lagi masak gue biasanya ini sambil ngerjain yang lain, misalkan live Instagram gitu ya. Live Instagram, iya. Lo kan nggak apa-apa. Iya, tapi emang iya, gue masak sambil live Instagram. Terus kalau gini, live Instagram, abis itu gue ngegoreng tahu sama mau bikin oseng kangkung katakanlah. Waduh. Nah, gue udah ngegoreng tahunya nih. Tahu dibiarin aja kan dulu. Terus gue ngelakuin yang lainnya. Masih yang ngiris apa sih? Sawi, ngiris bawang putih kayak gitu. Nah, nanti di tengah-tengahnya si ngiris bawang putihnya itu gue harus fokus ke si tahu. Oh iya. Jadi gue gimana ya, ngerjainnya tuh setengah-setengah gitu loh jadi endingnya. Tapi kayak gitu sering banget kan Bu dilakukan orang-orang. Iya. Apalagi ketika koki-koki yang ada di restoran-restoran mahal, dia kan merupakan, apalagi ketika banyak pelanggan ya, banyak customer gitu, kepala chefnya bilang, oh ini lu ada menu baru nih, ini ada ayam mesen baru, ini segala macam. Nah, satu koki itu bisa mengerjakan bahkan bisa 5-6 masakan gitu, 6 satu koki gitu. Menurut aku itu adalah satu kelebihan gitu. Karena itu memang kemampuannya dia, dan dia fokusnya dalam masakan itu gitu kan. Itu memang pekerjaan dia. Sedangkan kalau yang aku pribadi itu kan lebih ke kayak gue main Instagram atau kalau nggak sambil nonton film tapi Netflix, sama masak gitu kan. Bener. Jadi fokusnya tuh kepecah kayak gitu sih. Makanya balik lagi ke orangnya sih ya Bu ya. Kalau aku kembali lagi ke orangnya, karena nggak semua orang bisa melakukan multitasking. Iya. Nggak semua orang bisa melakukan multitasking. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan semua tugas, beberapa tugas dalam satu waktu bersamaan gitu. Dan endingnya tuh capek loh, lelah, bukan capek ya, tapi lelahnya kemana, ke otak ya, benar itu tadi. Jadi karena terlalu banyak apa yang kita kerjain, fokus kepecah, mikirnya dipecah juga, akhirnya kayak lelah gitu loh. Orang, lo pernah nggak sih ngerasain lelah, letih, lesu, lelah. Ada kekurangan darah, minum dong. Nggak ngetip ya, iklan ya. Nggak iklan. Tapi pernah sih Bu, karena kan apalagi dengan masa-masa yang pandemik ini, yang stay at home gitu kan. Jadi kegiatan di rumah semakin banyak, karena orang rumah banyak di rumah. Otomatis orang rumah ini memang tipe keluarga yang tidak bisa diam gitu. Ada aja kegiatan harus dilakukan gitu. Jadi harus ikut aja orang rumah, ada apa aja. Misalkan kayak orang rumah ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang benerin rumah atau apalah kan gitu. Benerin rumah? Enggak, maksudnya benerin rumah tangga orang. Rumah tangga orang dibenerin. Mohon maaf. Enggak, maksudnya kayak misalkan ada yang bocor kah gentengnya, atau ada apa yang harus dibersihkan gitu. Karena orang rumah juga gitu Bu. Kadang gue nyuci juga, karena kan pakai mesin cuci tuh. Nyuci juga, kadang masih habis turun lagi, masak lagi, goreng, kadang-kadang masih nanak nasi juga bareng gitu kan. Jadi emang kalau menurut aku sih capek pasti capek, karena kan banyak tugas dilakukan, apalagi dengan kegiatan yang satu tugas tuh melakukan effort yang lebih gitu loh. Cuman kita kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya memang fan-fan aja dengan multitasking itu dan dia mau melakukan hal tersebut, ya kenapa enggak sih? Why not sih? Kenapa kacang sih? Why not? Kenapa kacang? Oh alah. Why not? Kenapa kacang? Parah nih, kawan kisah nggak pernah denger jokes ini ya. Ya Tuhan. Iya. Tapi kawan kisah fan nih ya, kalau multitasking sih menurut aku sih di tahun 2020 ini penting banget sih Bu, menurut aku multitasking itu. Karena kita kan juga harus bisa melakukan beberapa tugas dalam satu waktu bersamaan, dan itu harus dengan hasil yang maksimal gitu loh. Apalagi di tahun 2020 ini banyak banget teknologi baru yang mempermudah kita untuk melakukan tugas kita gitu.
kayak misalkan kelas online ada Zoom gitu kan, kita bisa ketemu sama teman-teman di luar kota, bahkan dosen kita. Terus misalkan kayak makan, kita nggak perlu lagi datang ke warung, kita bisa lewat aplikasi, pencet-pencet, orangnya datang, makanan datang gitu kan. Jadi kita selagi kita nunggu misalkan pesan makan nih, lihat aplikasi, selagi kita nunggu pesan makan, kita bisa misalkan cuci-cuci atau sambil bersih-bersih rumah, atau sambil ngerjain tugas, kan itu penting banget kan itu kan. Jadi menurut aku sih di tahun 2020 nih multitasking adalah fakta sih kayaknya sama. Kalau Devi masih ya, multitasking tuh Devi masih menganggapnya bahwa itu adalah suatu mitos, dan kalau orang lain nganggap multitasking itu adalah kelebihan, aku ngerasa itu adalah kekuranganku. Tapi multitasking ini karena itu kan tadi bisa mengganggu otaknya. Ini kalau menurut aku sih, kalau multitasking yang mengganggu otak, kalau aku kata gadget sih. Gadget itu emang bahaya banget sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Actually kalau kita pakai gadget secara berlebihan itu adalah toxic untuk iya, benar. Karena sih. kan ya layar gadget, apalagi yang punya teknologi gadgetnya itu 16 juta warna, itu kan kayak iya bu, jadi kayak kan sekarang ada teknologi tuh layar handphone yang 16 juta warna. Aku handphone cuma 2 warna. Itu nggak ada bu, itu handphone zaman jadul. Nggak ada, lu handphonenya bagus ya kan, 16 juta warna. Jadi itu bisa kayak ngebuat kita semakin sering menggunakan gadget kita. Ini penting banget buat kalian Gisam yang nonton juga. Terlalu lama kita main gadget itu ternyata bisa membuat otak kita itu jadi kayak apa ya bu ya, ketergantungan gitu. Ketika misalkan kayak ada anak kecil dikasih gadget sama orang tuanya sejam atau 2 jam, ketika gadget itu diambil, dia bakal nangis gitu karena dia udah ketergantungan. Nah, awal dari si multitasking itu juga bisa berasal dari si gadget itu. Jadi kalau lo main handphone sambil nonton TV sambil makan, itu udah dikatakan multitasking sih. Multitasking sih, karena lu makan ya di meja makan sambil ngelihat Instagram, scroll atau mungkin balesin chat temen gitu. Nah, kenapa Devi bilang kalau itu adalah suatu kekurangan bukan kelebihan? Karena dari ketika kita main handphone sambil makan, kita nggak bisa nikmatin rasa makanan itu. Ya, tapi kelebihannya adalah bu. Wah, perang nih. Kelebihannya adalah mempersingkat waktu. Lu setuju nggak setuju? Atau mengefisiensikan waktu. Memang. Lu ketika makan tuh ada teman yang nelpon nih, biarin dah, lu makan gitu kan, nggak mungkin kan, pasti kita angkat aja sambil makan halo atau balesin chat teman, sekedar harus bales grup kantor gitu kan. Kita mesti sedang makan terus balas, itu persingkat waktu menurut aku sih. Iya, makanya ini kali mereka suka kayak gini nih. Tapi tetap multitasking itu adalah kekurangan bagiku. Kenapa? Selain merusak otak ya, Sekarang gini, kalau misalkan lo lagi makan, terus ditelepon sama temen, ditelepon sama, ya katakanlah lo harus ngebales chat kantor lah. Rasa makanan itu kan pasti berkurang sih, Ran. Kepuasan menikmati makanan. Itu kepuasannya sih. Iya, kepuasannya berkurang. Tapi kan sekarang di zaman yang serba cepat, keefektifan waktu itu sangat penting, bu. Gue nggak peduli, nggak puas makan, yang penting kenyang. Lo pikir gitu? Jadi emang kita masih memperdebatkan multitasking itu adalah mitos atau fakta kan, ya. Karena Devi sudah punya pendapatnya sendiri bahwa multitasking itu adalah suatu kekurangan. Iya, Devi pribadi nganggap kalau itu kekurangan. Kalau Raka ada suatu kelebihan kan sebenarnya. Karena ya kita tahu lah, kita berpikir rasional aja di tahun 2020 yang kita dituntut untuk serba cepat. Lo harus selesai. Buktinya aja, gue nggak mau tahu nih. Lo pokoknya harus cepet, harus jadi nih, gitu kan. Di tahun 2020 ini apa yang nggak cepet? Oke, gini Rat, bener ya. Dari hasil kalau kita lihat dari hasil, itu suatu kelebihan. Tapi kalau untuk diri sendiri itu adalah suatu kekurangan. Nah, bentar nih. Sekarang lu multitasking untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Ayo. Iya, sebenarnya karena kan mengerjakan tugas. Kan untuk orang lain. Iya. Tapi aku ngerasa sendiri untuk diriku sendiri karena aku kan cinta sama diriku sendiri ya. Kalau mencintai orang lain kan belum ya. Wah, bahaya nih. Diri sendiri bahaya. Enggak, tapi seriusan. Kenapa kamu lebih memilih untuk multitasking ini adalah sebuah kekurangan karena kita tidak bisa merasakan kepuasan dalam melakukan sebuah tugas gitu.
Aktivitas, selama melakukan aktivitas. Iya itu tadi, aku tuh ngerasa bentar. Nah, aku tuh ngerasa kalau selama aku multitasking itu ada satu momen yang aku tuh bakal kehilangan sedikit momen itu. Misalkan kayak gini, kemarin banget, kemarin gue di jam 1 itu ada kelas online. Jam 1 siang. Lo bayangin ada kelas online. Dan gue siaran kan. Iya. Ya udah itu. Gue harus online dan juga gue harus siaran. Gue harus ngebawain topik siaran kan kita nggak melulu cuman ngoceh doang ya. Karena kita juga harus ada lah topik yang bakal dibacain di situ gitu. Kan, bakal dibahas di situ. Di sisi lain gue harus dengerin kuliah online itu kan. Dan ada slide presentasinya. Oh, yang harus ditampilin juga. Bener. Mohon maaf, harus ada yang hilang momennya. Kayak gitu. Iya, gue bisa multitasking, gue bisa ngerjain dalam